Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok OP9. Sekarang kami akan menunjukkan progres yang sudah kami tempuh untuk game Fear Josh. Jadi perkenalkan, saya Jonathan Christopher. Kan saya Joshua. Ya, Kenalkan saya Ridho Jasar. Oke, di sini kami akan menjelaskan beberapa hal yang dimulai dari pertama backend. Backendnya ini kami sudah membuat Spring Framework. Mungkin ini masih merah karena belum dikonfigurasi. Dan kami sudah membuat beberapa komen misalnya untuk membuat user, nge-update user, nge-delete user. Dan usernya ini ada data-datanya, yaitu ada full name-nya, ada username-nya, ada email, password, dan waktu dibuatnya. Itu otomatis. Oke, sementara backend masih belum lengkap, masih seperti itu. Sekarang kami akan lanjut ke front end. Silakan. baik. Untuk front end sendiri kita eh, sudah lumayan baik. Kita sudah membuat karakter main karakter atau playernya itu sendiri, yaitu si Jonathan, dan juga enemy atau si Joshnya itu. Lalu untuk gamenya sendiri sudah ada beberapa strategi seperti easy difficulty, hard atau medium. Kita juga sudah ada game manager. Selain itu untuk masing-masing player dan enemy itu sudah ada state-nya sendiri, yaitu misalnya untuk enemy chasing state, enemy chasing apa searching state, atau enemy stun state. Dia kena stun kalau misalnya kena flashlight, atau si playernya sendiri itu bisa jalan atau bisa lari, tergantung kita menekan tombol shift atau tidak. Ada juga si player itu bisa menyalakan center dengan kita menekan tombol F. Setelah itu kita sudah membuat beberapa ruangan. Misalnya ke bawah ada, jadi untuk demonya dulu kita membuat total ada 9 ruangan. Kita membuat ruangan dengan mengimplementasikan enum agar ada room ID. Kenapa kita nggak mau ruangannya itu kalau misalnya kita ke ruangan berikutnya itu nanti ruangan sebelumnya nanti ke reset. Misal di ruangan satu kita sudah membuka locker, kita ke ruangan 2 dan kita kembali ke ruangan satu itu ternyata lockernya ketutup lagi gitu, atau itemnya itu ada lagi nongol gitu. Lalu kita juga mengimplementasikan room factory. Kenapa? Jadi untuk tiap ruangan kita mau ada rate spawn yang beda-beda untuk item, atau untuk enemy, atau untuk locker, atau untuk meja. Misal baterai di ruangan satu itu jadinya nge-spawn ada 2 baterai, sedangkan di ruangan 2 itu baterainya yang nge-spawn nggak ada gitu. Jadi kita harus pakai room factory. Untuk gamenya sendiri sudah ada playing state dan juga state menu. Lalu di kiri atas juga sudah ada ditambahkan UI yang berwarna biru itu untuk stamina playernya, dan juga yang kuning itu untuk indikator baterai dari flashlight. Next, aset bisa dilanjut. Untuk aset seperti bisa dilihat, kita baru membuat untuk main karakter, mengimplementasikan sprite-nya untuk jalan ke kanan, kiri, depan, belakang. Lalu untuk yang lainnya ada aset background seperti tiles, dan untuk aset aset barang-barang yang lainnya ada aset yang baru kita buat, ada aset meja dan aset locker. Untuk locker juga kita buat 2 frame sehingga saat main player interaksi nanti lockernya bisa kebuka. Dan aset-aset seperti baterai dan yang lainnya masih belum kami buat. Juga untuk monsternya sendiri, untuk Josh, kita baru ada PNG-nya aja, namun belum kita implementasikan sendiri ke kode, jadi memang belum uh, asetnya belum kita implementasikan. Jadi untuk aset sampai sekarang kita baru mengimplementasikan sprite ke main karakter dan beberapa benda yang lainnya saja. Itu saja progres dari aset.
Kemudian untuk pattern-pattern yang digunakan, kita sudah menggunakan pertama single pattern yang diterapkan ke manajernya supaya gamenya yang dimulai ketika kita menekan new game itu hanya satu ya, dan kita bisa resume ya. Ini kita new game, itu nanti cuma satu aja, satu game ini nanti kita bisa resume. Nah, jadi ini tersimpan ya state-nya ya. Misalnya kita habis tenaga, baterai kurang satu, kita ke menunya, kita resume, ini masih tersimpan. Kemudian setelah manager single pattern, kita menggunakan di sini juga ada strategi ya, difficulty strategi manager. Ini menggunakan interface difficulty strategi yang membuat setiap difficulty itu mempunyai experience games yang berbeda. Misalnya kita di sini easy ya. Kita lihat easy, ini masih terang, kemudian object spawn rate-nya itu masih lumayan tinggi. Kalau kita ke hard ya, kita bisa lihat di sini jadi gelap sekali, dan emang harus center harus sangat berguna ya, akan sangat berguna, tapi center cepat habis ya baterainya, dia cepat habis, energi juga cepat habis, begitu kira-kira. Kemudian di sini sudah ada state juga ya, sudah dijelaskan tidak O'Neil bahwa ada state dari enemy, state dari kita playernya, dan observe juga ya. Observe itu juga sudah kita gunakan, metode observe, bahwa nanti kalau kita mengambil baterai itu akan masuk ke sini. Jadi kita coba cek ya, apakah ada baterai sini. Kalau tidak ada, ya pokoknya nanti kalau kita ambil baterai akan masuk ke sini baru ya, baru. Ya, sekian sih untuk pattern-patternnya, kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih sudah mendengarkan dari kami kelompok OP9.